Film ini dimulai dengan seorang anak cowok yang pendiam, pinter beneran loh ya, bukan pinter ngocok. Dan dia ini suka membaca dan menulis karena dia ini punya cita-cita menjadi penulis novel ya. Dia ini bernama Ki-chan. Dan setelah pulang, dia pun mandi dan tiba-tiba muncul seorang cewek yang coklat manis. Dia ini adalah teman Ki-chan dari kecil yang sekarang udah kelihatan nggak kecil lagi yo, tangannya. Dia ini bernama Min Jung dan sebenarnya Min Jung ini naksir ke Ki-chan. Tapi Ki-chan ini tipe cowok yang nggak peka yo. Mereka ini ngobrol-ngobrol dan karena Min Jung ini minum beras kentur banyak banget, akhirnya dia pun ngelele alias teler. Dan di sini kalau mata kalian jeli, terlihat ada hitam-hitam yang menyeruat. Maksudnya kutu yo. Dan kemudian HP Min Jung berbunyi yang ternyata adalah orang tuanya yang menanyakan dia sedang berada di mana. Ki-chan kemudian melihat tubuh Min Jung yang semlohe yang membuatnya ingin memegang Nutrigelnya, tapi nggak jadi dan justru membetulkan posisi pakaiannya. Nah ini baru cowok baik-baik, nggak kayak kalian itu. Kemudian terdengar suara dari bawah dan ternyata Min Jung itu tadi nggak tidur loh. Dia ini cuma ngetes Ki-chan aja yo. Ki-chan pun turun dan ternyata itu tadi adalah suara ayahnya. Ibu Ki-chan ini sudah meninggal yo dan ayahnya ini adalah seorang pengusaha jual beli sempak bekas yang sudah malang melintang di dunia persempakan. Keesokan harinya muncul seorang wanita yang bernama Yunso. Dia ini adalah istri baru ayahnya alias ibu tiri Ki-chan yang niatnya itu mulai hari ini dia bakal tinggal di rumah ini juga. Namun terlihat Ki-chan ini nggak terlalu seneng ya dengan kehadiran Yunso dan langsung pergi meninggalkannya. Dan film ini pun dimulai. Ojo dadi mbokku. Keesokan harinya, Ki-chan yang hendak berangkat nongkrong nggak sengaja melihat Yunso yang sedang jentat-jentit mencari jepit rambutnya yang terjatuh. Dan untuk kategori wanita yang sudah berumur, mbak ini lumayan sensual loh ya. Atau seenggaknya menurut Pak D aja sih. Kalau ada yang sepemikiran dengan Pak D, boleh tekan tombol like. Sementara itu, Ki-chan yang sedang nongkrong ditemani seutas laptop plus secangkir kopi kapal selam, kemudian mencari-cari inspirasi untuk menulis karya novelnya. Sepulangnya, Ki-chan yang sedang mandi, tapi kemudian muncul Yunso yang niatnya itu pengen ngasih baju ganti ke Ki-chan. Tapi kemudian terjadi hal yang nggak disangka-sangka. Handuk Ki-chan terjatuh, Ki-chan menjadi kaget, Yunso menjadi terkejut, burung Ki-chan menjadi berdiri dan terbang. Setelah itu, Ki-chan yang hendak menuju ke kamarnya terhenti karena dia mendengar suara celepak-celepok dari kamar ayahnya. Yang ternyata suara itu ditimbulkan dari benturan dua buah benda yang tidak simetris. Dan di sini terlihat bahwa Yunso masih belum merasa puas ya dengan hasil karya ayahnya, yang menyebabkan dia harus mengobok-ngobok kantong ajaibnya. Ya kali aja nemu kacang. Besoknya Yunso mengantar makanan ke kamar Ki-chan. Jadi sebenarnya Yunso ini berusaha mengakrabkan diri dengan Ki-chan sehingga dia bisa menerima keberadaan Yunso sebagai sosok pengganti ibunya. Jadi dia ini wanita yang sudah dewasa banget ya pikirannya. Ki-chan yang sudah terbangun kemudian turun dan di sana ia melihat Yunso yang tengah terbaring di sofa dengan posisi yang semlohe juga. Ki-chan pun memandanginya dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi. Ternyata Yunso sudah terjaga. Kemudian Ki-chan melihat sebuah buku novel di meja dan dia pun mengambilnya karena dia mengira itu adalah buku Min Jung yang tertinggal. Ki-chan kemudian ditelepon oleh Min Jung dan mengatakan untuk membawakan sebuah buku. Tapi ternyata buku tadi bukan punya Min Jung, sehingga kini Ki-chan tahu kalau buku tersebut milik Yunso. Keesokan harinya, Ki-chan yang hendak nongkrong lagi kemudian melihat kamar ayahnya terbuka. Dia pun iseng masuk dan di sana ia melihat beberapa helai kain yang mencurigakan sehingga dia pun mengambilnya. Tapi karena Yunso yang baru mandi tiba-tiba muncul, Ki-chan kaget dan spontan langsung menyembunyikan kain segitiga bermuda tersebut. Padahal tetap kelihatan sih itu di celananya, dikira slayer kali ya. Ki-chan pun kembali termenung di warung kopi, tapi kini ia mendapatkan ide cerita novelnya, yaitu kisah percintaan antara anak dan ibu tirinya, di mana ia membayangkan kalau tokohnya itu adalah dirinya dengan Yunso.
Sambil membayangkan adegan bercocok tanam dengan Yunso, Ki-chan pun kemudian mengetik cerita novelnya. Sepulangnya, Ki-chan yang membongkar tasnya kemudian menemukan kain segitiga bermuda Yunso yang nggak sengaja diambil tadi. Sementara itu, Yunso yang sekarang tahu kalau Ki-chan itu suka banget dengan novel, kemudian memiliki ide untuk membelikan Ki-chan beberapa novel langka untuknya. Dan trik tersebut berhasil. Kini Ki-chan udah mulai terbuka ya kepada Yunso, apalagi dia tahu kalau Yunso itu ternyata juga suka baca novel sepertinya. Namun Yunso yang tahu kalau segitiga bermudanya tadi hilang ternyata ada di meja Ki-chan, tapi dia malah nggak marah ya, dan justru menggodanya karena dia menganggap hal itu adalah hal yang lumrah bagi remaja seumuran Ki-chan. Ya seenggaknya di Korea sana sih. Kemudian mereka makan malam dan di sini terlihat bahwa kini Ki-chan dan Yunso udah bisa bercanda, yang tentu saja membuat ayahnya menjadi seneng ya, karena akhirnya Ki-chan bisa menerima keberadaan Yunso di keluarga ini. Keesokan harinya, Yunso yang sedang menyiram tanaman, kemudian endingnya malah siram-siraman air sama Ki-chan. Ikutan dong. Nah, dari sinilah kemudian Ki-chan ini mulai memiliki rasa sayang kepada Yunso, tapi bukan sebagai ibunya, melainkan sebagai sosok seorang wanita yang cantik menurutnya, khususnya kalau lagi basah kayak gini ya. Malamnya, Ki-chan kembali melanjutkan karya novelnya sambil membayangkan karakternya alias dirinya dan Yunso yang sedang melakukan penggenjotan. Namun imajinasi tingkat tingginya ini buyar ketika Yunso tiba-tiba muncul di kamar Ki-chan. Dan mengetahui kalau Ki-chan sedang menulis novel, Yunso pun kepo dan pengen membacanya. Tapi Ki-chan menyembunyikannya karena tentu saja itu adalah novel stensil ya. Dan disinilah kemudian terjadi situasi yang tidak terduga dan enak. Ki-chan ini nekat melakukan teknik nyosor lembu ireng ke bibir Yunso, yang tentu saja membuat Yunso terkejut ya, dan dia pun marah dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan kepadanya. Namun tiba-tiba muncul ayahnya yang sedang mabuk yang memecah suasana tegang tersebut dan langsung mengajak Yunso untuk bercocok tanam. Keesokan harinya terlihat Yunso yang sedang memegang alat rapid test karena dia ini pengen punya anak yo, tapi sayangnya hasilnya negatif. Dan beberapa saat kemudian malah muncul Ki-chan yang sekarang justru memberanikan dirinya mengatakan bahwa dia ini jatuh cinta kepada Yunso. Dan tentu saja Yunso menolak pernyataan cintanya tersebut. Ya iyalah, gila bang. Dan karena cintanya ini ditolak, kemudian Ki-chan pun menjadi galau. Kemudian Ki-chan menelpon Minjung dan sebagai pelampiasan, Ki-chan pun langsung menggenjot Minjung yang suara celepak-celepoknya itu kayak di loudspeaker alias kedengaran di seluruh rumah yo. Ki-chan pun kemudian tertidur sampai keesokan harinya karena kehilangan banyak nutrisi, jadi capek. Sementara itu, Yunso masuk ke kamarnya untuk mengantar makanan. Dan di sini ia kemudian membaca hasil karangan novel Ki-chan, yang kemudian membuat Yunso kaget ya, karena ternyata isi novelnya itu menjelaskan secara gamblang tentang perasaan tokoh utamanya kepada ibu tirinya. Mereka berdua pun kemudian bertengkar dan sejak saat itu hubungan kedua insan ini pun menjadi agak renggang. Malamnya muncul Minjung lagi yang kini mulai ketagihan dengan hasil karya Ki-chan, sehingga mereka pun melakukan penggenjotan lagi. Namun ketika melakukan penggenjotan, Ki-chan nggak sengaja menyebut nama Yunso yang kemudian membuat Minjung marah dan sadar bahwa dia ini cuma sebagai pelampiasan saja, yang akhirnya membuat mereka kini juga bertengkar. Yunso kemudian menyusul Minjung untuk mencoba menenangkan hatinya. Dan kalau kalian nonton film ini ya, kalian bakal sadar betapa kontrasnya kedua cewek ini. Karena yang satu coklat, sementara yang satunya pink. Putih maksudnya. Pak Denny ngomongin kulit wajahnya loh ya. Minjung kemudian mengatakan bahwa Ki-chan itu sebenarnya jatuh cinta kepada Yunso. Dan kemudian Yunso pulang ke rumah untuk menghibur Ki-chan agar tidak cemberut lagi. Beberapa saat kemudian, ayahnya yang dalam keadaan mabuk lagi kemudian pulang. Yunso pun menyambut suaminya itu dan segera membawanya ke tempat tidur.
Namun tiba-tiba Ki-chan langsung menarik tangan Yunso dan sekali lagi dia melakukan teknik nyosor lembu ireng ke bibir Yunso. Dimana awalnya Yunso ini menolak yo, tapi berkat kegigihan, kesabaran, dan ketekunan Ki-chan udah kayak moto calon wali kota ini. Akhirnya Yunso pun mau melakukan penggenjotan. Dan sejak saat itu kemudian tiap kali ada kesempatan, seperti ketika suaminya sedang tidur, suaminya berangkat kerja, bahkan ketika suaminya berada di ruang sebelah, mereka ini mencuri-curi kesempatan untuk melakukan penggenjotan. Nah, suatu ketika pas mereka melakukan penggenjotan, tiba-tiba muncul Min Jung yang mengetahui kegiatan mereka. Namun dia mengatakan bahwa dia akan merahasiakannya asalkan dengan syarat dia diajak tiap kali mereka melakukan penggenjotan. Itu sih bukan syarat, itu rezeki yo. Nah, kegiatan bercocok tanam saling silang ini berlangsung untuk beberapa waktu. Sampai suatu ketika ayahnya ini curiga karena tiap malam Yunso selalu terbangun dan gak kembali lagi ke kamarnya untuk waktu yang lama. Sehingga diam-diam ayahnya ini menaruh kamera pengintai di rumahnya. Dan ketika dia mengkonfrontasi ketiga orang laknat tadi, mereka nggak bakal bisa mengelak lagi ya, karena dia punya bukti berupa rekaman CCTV. Mereka pun kemudian terdiam, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dan di sini terlihat di wajah ayahnya ekspresi kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan bercampur aduk menjadi satu seperti dawet. Ayahnya pun nggak kuat menahan tekanan batin sebesar itu, sehingga kemudian dia pun geblak. 2 tahun kemudian, terlihat Ki-chan yang sedang mengantar Min Jung ketemuan dengan pacarnya. Namun dia ini juga masih berhubungan dengan Min Jung dengan hubungan tanpa status itu tadi. Enak bener hidupmu lele. Dan kini Ki-chan menjadi orang yang sukses yo, yaitu sebagai penulis novel, karena novelnya itu tadi adalah biografi dari ceritanya dengan Yunso. Sementara itu, karena Yunso disemprot air setiap hari oleh Ki-chan, ya meskipun airnya beda sih, beda kandungan nutrisi yo, sehingga kini perut Yunso pun menjadi kembung. Dan ternyata ayahnya itu tadi belum meninggal loh. Dia itu terkena stroke, sehingga hitungannya mereka ini bagi-bagi tugas lah ya. Yaitu ayahnya bertugas sebagai sumber dana pensiunan dari perusahaannya, sementara Ki-chan bertugas menjadi petani, yaitu bercocok tanam setiap hari dengan Yunso dan sekali-kali dengan Min Jung juga sih kalau pengen ikutan. Dan akhirnya mereka semua kini bisa hidup bahagia kecuali ayahnya, dan film pun berakhir.